Sobat Garuda Militer, setelah sebelumnya telah sukses mengekspor kapal angkatan laut ke Pakistan, Qatar, UEA, India, Turkmenistan, Georgia, Nigeria, Mesir dan Ukraina, Turki kini muncul di jalur untuk memasuki pasar baru di Asia Tenggara. Dalam sebuah wawancara dengan Safun Mateer, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Dr. Lalu Muhammad Iqbal telah mengungkapkan bahwa negosiasi telah dimulai pada pengadaan kapal perang dari Turki, yang menyatakan bahwa akan ada peningkatan serius kerjasama dengan Turki pada sistem angkatan laut, dan bahwa kita juga perlu berbuat lebih banyak untuk bisa meningkatkan hubungan industri pertahanan. Itu sebabnya beberapa pembicaraan dimulai tentang kemungkinan Indonesia untuk mendapatkan kapal perang dari Turki. Melansir dari laman oryxpionkop.com pada tanggal 29 Desember tahun 2021, desain kapal angkatan laut Turki pertama yang diminati oleh Indonesia adalah KPC-65 atau Large Patrol Craft 65 meter oleh Thai Shipyard. Janganlah terkecoh dengan penamaannya sebagai kapal patroli, karena kapal dengan panjang 65 meter itu dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Untuk spesifikasi kapal ini, dilengkapi dengan meriam 76 mm, turret meriam 35 mm ganda, 2 Remote Weapon Station atau RWS-STEM 12,7 mm, peluncur roket ASW Rocket Sun, dan 8 rudal anti kapal Atmaka ASHM. Dan tentu saja, persenjataan ini juga dapat diubah tergantung pada kebutuhan pelanggan, dengan kemungkinan Indonesia akan mengganti Atmaka dengan Exocet. Salah satu sistem senjata yang kemungkinan akan dipertahankan adalah peluncur roket ASW Rocket Sun. Angkatan Laut Indonesia terus mengoperasikan 14 kapal perang kelas Parhim dalam peran anti kapal selam atau ASW, dari 16 unit yang sudah dibeli dari Jerman pada tahun 1992. Angkatan Laut Jerman telah mewarisi kapal-kapal ini dari Volksmarine Jerman Timur, setelah reunifikasi kedua Jerman pada tahun 1991, tetapi memiliki sedikit kebutuhan untuk mengoperasikan kapal setelah berakhirnya Perang Dingin. Sementara sempat memperkuat kemampuan patroli dan ASW Angkatan Laut Indonesia pada saat itu, sonar dan sistem senjata kelas Parhim pada saat ini sudah ketinggalan zaman dan segera membutuhkan penggantinya, maka kapal KPC-65 ini mampu memenuhinya. Indonesia diyakini sangat tertarik untuk akuisisi awal 2 unit kapal KPC-65 untuk Angkatan Lautnya. Duta Besar Indonesia, Dr. Lalu Muhammad Iqbal juga menyatakan bahwa kita akan melangkah lebih jauh di industri pertahanan, dan kita akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kerjasama kita, terutama di bidang sistem angkatan laut dan juga pengembangan, desain bersama antara kedua negara. Apakah ini berarti jika kapal KPC-65 ini nantinya akan mengalami perubahan desain berdasarkan kebutuhan TNI AL Indonesia, dan akan diproduksi di galangan kapal di Indonesia masih belum diketahui, meskipun yang terakhir tampaknya sangat masuk akal. Selain kapal KPC-65 ini, galangan kapal TAIS juga sudah menawarkan berbagai kapal, yang mencakup desain LHD asli pertama Turki, beberapa desain FAC, OPV, korvet dan fregat, kapal pendarat, dan kapal pengisian ulang. Konsorsium TAIS ini mencakup galangan kapal Anadolu, yang saat ini sedang membangun kapal LHD TCG Anadolu, galangan kapal Istanbul, galangan kapal Sedef, galangan kapal Sevin dan galangan kapal Selah. Apakah galangan kapal TAIS ini nantinya mampu menembus pasar Indonesia dengan desain kapal patroli KPC-65? Hal ini juga dapat mengarah pada kerjasama pertahanan yang lebih dalam antara Turki dan Indonesia. Kedua negara saat ini sedang bekerja sama dalam proyek tank medium Harimau, dan Indonesia juga telah menyatakan minatnya
untuk mengakuisisi drone UCAV Turki. Nah, Sobat Garuda Militer, pada tahun 2021 lalu, Indonesia telah menguraikan rencana untuk menginvestasikan 125 miliar dolar Amerika untuk memodernisasi alutsista militernya. Rencana tersebut telah memprioritaskan untuk pengadaan peralatan dari industri pertahanan lokal dan mewajibkan transfer teknologi dari pengadaan di luar negeri. Kapal KPC-65 ini juga cocok dengan rencana ini, dengan kemungkinan batch pertama kapal perang ini dibangun di Turki, dan sisanya nanti di Indonesia, seperti yang terlihat pada proyek tank medium Harimau. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.